Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit tentang rencana Bapa bagi kita anak-anaknya. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang Elohim yang adalah keluarga. Dan hari ini saya mau menyambung sebenarnya, karena kedatangan Yesus itu mati bangkit naik surga di sebelah kanan Bapa. Dia mencurahkan roh pemberi hayat. Kita mendapatkan hayat Kristus, hayat yang dijalani oleh Elohim saat ini, dan otomatis disitulah kita menjadi anak-anaknya. Dalam arti sedarah ya, bukan anak yang diangkat dari panti asuhan yang nggak ada hubungan darah dengan orang tuanya. Jadi apa sebenarnya rencana Bapa di sorga itu menjadikan kita anak-anaknya, ya? Ya, banyak umumnya orang Kristen percaya sekali dia percaya Yesus masuk surga, ya, dalam arti diangkat dari bumi pergi ke suatu tempat yang menyenangkan yang namanya rumah Bapa. Katanya jalannya dari emas, nyanyi-nyanyi di sana terus, ya. Apakah begitu, ya? Apa yang dibilang firman Tuhan? Mari saya membaca bagian firman Tuhan, satu bagian aja yang sudah sering sebenarnya saya bacakan, karena ini barang langka ini dalam dunia kekristenan, ya. Ini istilahnya nih, kalau Paulus bikin ini glorification by faith, ya. Dia menguraikan keselamatan begitu sistematis dalam surat Roma itu. Yang pertama, 7 pasal pertama itu Paulus menjelaskan soal justification by faith. Ini sudah sangat dikenal. Martin Luther ini yang memulihkannya pertama itu. Setelah itu sanctification by faith, banyak orang percaya John Wesley, gerakan kekudusan itu. Nah, ini dia glorification by faith, yang sebenarnya gerakan ini dimulai setelah 1948 di Amerika. Itu ada gerakan yang namanya Latter Rain Movement. Nah, tapi kita baca dulu lah, ya, apa yang Alkitab katakan mengenai rencana Bapa bagi kita anak-anaknya. Saya bacakan ayat pasal 8 ayat 19 sampai 21. Panjang juga ini. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Saya pakai YLT, ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Nah, di sini dijelaskan dengan sangat jelas, gamblang sekali, bahwa seluruh makhluk ciptaan ini mengeluh saat ini, ya, karena perbudakan kebinasaan, ya, alam maut. Ya, memang Bapa sendiri merancang itu, manusia masuk ke dalam alam maut itu oleh dosa Adam. Seluruh makhluk ciptaan mengerang, ya, hidup di dalam alam kebinasaan ini, alam maut, alam kesia-siaan ini. Nah, dan dia, seluruh makhluk ini sadar atau tidak sadar itu menantikan saat dimana putra-putra Elohim itu ditampilkan di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Itulah peristiwa glorification by faith atau penebusan tubuh, ya. Jadi untuk apa anak-anak Elohim ini ditampilkan di bumi dengan tubuh kemuliaan? Untuk apa? Dikatakan di sini supaya ayat 21, makhluk ciptaan itu sendiri dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk itu maksudnya kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi maksudnya rencana Bapa itu menampilkan putra-putra atau anak-anak Elohim itu di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Dipermuliakanlah anak-anak Elohim itu di muka bumi. Tujuannya supaya membebaskan makhluk ciptaan seluruhnya dari perbudakan kebinasaan supaya masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Atau tegasnya beginilah. Ketika Tuhan Yesus datang, itu Dia akan mempermuliakan, ya. Tentu menghakimi juga, tapi setelah itu, ya, yang orang-orang yang dipilihnya dipermuliakan, ya, di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Tujuannya supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru, ya, atau langit baru, dan langit baru juga tentunya, ya. Dimerdekakanlah dari segala perbudakan, terjadi pemulihan total radikal, ya.
Bumi ini bukan bumi yang ini enggak dihancurkan, tapi dirubah secara total sedemikian sehingga menjadi bumi baru, ya. Nah, inilah rencana Bapa bagi kita anak-anaknya. Selalu fokusnya bumi. Tidak pernah fokus rencana Bapa itu sorga. Enggak ada. Sorga itu yang mesti datang ke bumi oleh anak-anak Elohim ini. Ya, rencana Bapa dari mulanya. Perhatikan aja Kejadian 1 ayat 26-28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Menaklukkan segala sesuatu yang merayap di bumi. Tetap fokusnya bumi. Itu sebabnya di Wahyu pasal 5 ayat 10 itu juga begitu. Ya, bahwa itu empat makhluk dan 24 tua-tua itu simbol daripada raja-raja dan imam-imam. Itu mereka akan memerintah di bumi. Ya, Wahyu 11 juga katakan ketika sangkakala terakhir itu artinya kerajaan dunia ini. Ya, pemerintahan-pemerintahan di dunia ini akan berubah menjadi menjadi kerajaan Tuhan Yesus, dan yang diurapinya itu gereja pemenang, ya. Jadi rencana Bapa buat anak-anaknya itu bumi, ya. Bukan sorga, ya. Tapi kalau orang Kristen kalau ditanya inginnya ngapain, ya? Inginnya pergi ke sorga. Sebenarnya kita sekarang sudah menjadi warga negara sorga sebagai anak Elohim, diperanakan dalam roh. Kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Kita sudah sorga sudah dalam batin kita. Ya, the kingdom of God is within you. Ya, kerajaan surga di dalam batin kita. Tinggallah sekarang waktunya ketika Tuhan Yesus datang, terekspresilah, termanifestasi secara penuh kerajaan surga di bumi. Itu makanya Tuhan Yesus selalu ngajarin kita doakan supaya datang kerajaan surga di bumi, supaya kehendak Bapa jadi di bumi seperti di surga. Bukan surga, ya, fokusnya, ya. Ini kadang-kadang kasihan juga, ya, anak-anak Tuhan ingin diangkat dari bumi, ya, pergi ke surga, tempat yang jauh di sana nggak jelas di mana. Padahal rencana Bapa dari awal sampai dari Kejadian sampai Wahyu itu rencananya bumi, ya. Dan ini luar biasa rencananya, ya. Yesus bilang, ya, kepada gereja, ya, kamu akan melakukan perbuatan lebih besar daripada yang kuperbuat, katanya. Ya, kapan itu? Ya ini ketika nanti datang dia Yesus kedua kali. Orang biasa Kristen bilang gitu, ya, kedua kali, ya. Disitulah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ketika Yesus datang pertama kali, dia nggak bebaskan seluruh ciptaan dari perbudakan. Tapi ketika nanti kita ditampilkan di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan, kita akan membebaskan seluruh ciptaan. Sehingga bumi yang lama ini bergerak, bumi pertama ini bergerak menuju bumi yang baru dan langit yang baru. Wah, ini luar biasa, ya, rencana Bapa untuk kita anak-anaknya. Hanya masalahnya begini, dalam dunia kekristenan ini ada banyak yang dipanggil, ya, dan sedikit yang dipilih, ya. Dan yang ditampilkan di surat Roma ini yaitu yang sudah matang duluan, buah sulung, ya. Yang dipilih lah, ya, begitu, ya. Itu kedaulatan Bapa di sorga itu, ya. Semoga kita, ya, termasuk yang bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih, ya. Dan tentunya kita akan setia sehingga rencana Bapa untuk kita anak-anaknya genap, yaitu kita akan memerintah di bumi ini, melayani di bumi dengan tubuh kemuliaan sehingga bumi ini bergerak menuju bumi yang baru dan juga langit yang baru. Haleluya. Amin.